Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak As'ad selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Di sini saya Revianto Lutfi Auzai, NPM 212150393 akan mencoba menarasikan kembali materi 3 materi. Yang pertama itu materi tentang etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Tema ini sangat penting ya untuk kita bahas. Seperti kemarin kan juga sudah dibahas ya untuk di kelas untuk kelompok pemateri 12 ya. Mengingat ini tantangan zaman yang semakin kompleks, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, langsung saja materinya pengertian demokrasi dan pandangan Islam. Demokrasi ini artinya dalam bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada demos yang artinya masyarakat dan kratos artinya kepemimpinan atau kepemerintahan. Jadi secara umum ini demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Islam ini sebenarnya di Al-Quran itu tidak ada membahas tentang demokrasi ya, tapi di Islam itu seperti yang sudah disampaikan lebih ke menyampaikan musyawarah atau asyura, lalu keadilan, adil, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Meskipun istilah demokrasi ini tidak secara literal disebut dalam Al-Quran, namun substansinya seperti partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat, sejalan dengan nilai Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu contohnya kayak pemilihan khalifah yang pertama itu menggunakan musyawarah ya. Lalu ada Quran surat Asyura ayat 38, waladzina stajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum razaqnahum yunfikun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dan ini ayat membahas tentang musyawarah ya. Lalu yang kedua, langsung aja kita ke kriteria kepemimpinan dalam Islam. Islam menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah kehormatan, melainkan amanah yang berat. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan artinya adalah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kriteria pemimpin dalam Islam itu antara lain yang pertama itu adil dan jujur, yang kedua berilmu dan bijaksana, yang ketiga berakhlak mulia, yang keempat amanah dan bertanggung jawab, yang kelima memiliki kemampuan memimpin dan mengayomi umat. Kalau tidak memiliki itu rasanya akan carut marut ya di masyarakat. Lalu yang ketiga, syarat-syarat pemimpin menurut Islam. Dalam konteks pemerintahan modern, pemimpin tidak hanya dituntut memenuhi syarat administratif, tapi juga etika keislaman. Syarat-syarat tersebut mencakup yang pertama, harus muslim dan memahami syariat Islam. Lalu yang kedua, baligh dan berakal sehat. Lalu yang ketiga, bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, dicintai rakyat karena kedekatannya, bukan ditakuti karena kekuasaannya.
dalam demokrasi ya. Rakyat harus cermat dalam memilih pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memenuhi standar etika dan moralitas Islam. Lalu yang materi keempat, pengertian penegakan hukum dan Islam. Penegakan hukum dalam Islam adalah usaha menjaga keadilan, ketertiban, dan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip syariat. Hukum dalam syariat Islam tidak hanya bersifat legal atau formal ya, tetapi juga moral dan spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi dan berorientasi pada kebenaran, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Lalu materi kelimanya di sini ada adil dan berimbang dalam Islam. Konsep keadilan dalam Islam sangat luhur. Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak pada yang berhak, dan tidak memihak kepada siapapun, bahkan terhadap diri sendiri, keluarga, ataupun kelompok sendiri. Ada surat Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tatabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Keadilan dalam Islam tidak bisa ditawar. Tanpa keadilan, hukum menjadi alat penindas, bukan penegak kebenaran. Lalu kita masuk ke tantangan yang dihadapi di dalam demokrasi ya. Yang materi ke-6 adalah radikalisme agama dan negara. Salah satu tantangan besar saat ini adalah munculnya radikalisme, baik atas nama agama maupun negara. Radikalisme ini adalah paham yang menolak perbedaan, mengedepankan kekerasan, dan cenderung memaksakan kehendak. Islam sebagai agama rahmat tidak membenarkan kekerasan. Terlebih dalam bernegara, Islam memerintahkan dakwah dan hikmah, bukan pemaksaan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Maka dari itu Islam menolak radikalisme, baik yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Islam menegakkan nilai tengah, yaitu keseimbangan antara hak individu, hak masyarakat, dan negara. Demokrasi dan penegakan hukum tidak akan berjalan sehat tanpa etika, dan etika Islam hadir sebagai pemandu moral agar kekuasaan tidak disalahgunakan, hukum tidak tajam ke bawah, dan rakyat tidak terpinggirkan. Maka dari itu, mari kita jaga demokrasi ini dengan nilai-nilai Islam adil, amanah, musyawarah, dan bertanggung jawab, agar tercipta masyarakat yang madani dan penuh berkah. Lalu materi dari kelompok 13, yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan. Tema ini juga sangat penting ya untuk direnungkan dan diamalkan, khususnya di tengah berbagai tantangan moral yang kita hadapi belakangan ini. Urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak adalah cermin dari kepribadian seseorang dalam Islam. Akhlak menempati posisi yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna min khiyarikum ahsankum
ahlaku. Artinya sesungguhnya, mohon maaf, ini hadis riwayat Ahmad. Artinya sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak bukan sekedar sopan santun, tetapi mencakup sikap, perilaku, niat, dan kebiasaan yang menunjukkan kemuliaan jiwa seseorang. Akhlak adalah fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis, masyarakat yang damai, serta bangsa yang beradab. Tanpa akhlak, ilmu menjadi tumpul, kekuasaan menjadi zalim, dan harta menjadi alat keserakahan. Oleh karena itu, pembinaan akhlak adalah kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Lalu yang kedua adalah pembagian akhlak. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak mahmudah, akhlak terpuji, seperti jujur, sabar, tawakal, amanah, rendah hati, dan kasih sayang. Akhlak ini adalah cerminan keimanan dan menjadi tujuan utama pendidikan Islam. Lalu yang kedua ada akhlak mazmumah, akhlak tercela, seperti sombong, iri hati, dendam, dusta, dan rakus. Akhlak ini merusak jiwa dan meretakkan hubungan antar manusia, serta antara manusia dengan Tuhan. Kedua jenis akhlak ini menjadi cermin kesehatan spiritual dan moral seseorang. Tugas kita adalah memperkuat akhlak yang terpuji dan menjauhi diri dari akhlak tercela. Lalu yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Akhlak seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor utama yang membentuk dan mempengaruhinya. Di antaranya lingkungan keluarga ya, itu pasti di awal. Lalu pendidikan dan ilmu, pergaulan dan lingkungan sosial, dan media dan teknologi, serta pemahaman agama. Lalu yang keempat, ada metode pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan menyeluruh. Adapun beberapa metode yang efektif antara lain keteladanan atau uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah teladan terbaik. Orang tua, guru, dan pemimpin juga harus memberi contoh akhlak yang baik. Lalu pembinaan tauhid, lalu ada nasihat dan pengajaran, peringatan dan sanksi, doa dan spiritualitas. Di tengah zaman yang serba cepat dan terbuka ini, kita harus sadar bahwa pembangunan akhlak adalah kunci dari semua bentuk kemajuan. Tanpa akhlak, kecerdasan bisa menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Nah, malah bisa menghancurkan diri kita sendiri. Lalu yang materi dari kelompok 15 ya, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam ini adalah isu yang sangat penting, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak dan martabat manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Yang pertama itu kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama rahmat sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian manusia. Kekerasan seksual dalam bentuk apapun adalah tindakan keji dan tercela yang dilarang keras oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini tidak hanya melarang tentang zina, tapi juga segala bentuk pendekatan yang mengarah pada pelanggaran seksual, termasuk pelecehan, eksploitasi, dan pemaksaan seksual. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah suci, seperti sucinya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini jelas bahwa kehormatan seseorang, termasuk kehormatan tubuh dan martabat seksual, adalah wilayah yang sakral dalam Islam. Lalu materi yang kedua adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Kekerasan seksual dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai zina atau pemerkosaan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perilaku yang merendahkan martabat seksual seseorang. Di antaranya pelecehan fisik, seperti menyentuh, meraba atau mendekat tanpa izin, lalu pelecehan verbal, komentar cabul atau rayuan, lalu eksploitasi seksual, pemaksaan seksual, pandangan yang tidak pantas, tindakan digital seperti mengirim gambar yang tidak senonoh, atau penyebaran konten seksual tanpa izin. Nah, semua bentuk tersebut adalah pelanggaran atas kehormatan dan dalam Islam termasuk dalam kategori dosa besar. Lalu yang ketiga, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam menetapkan hukuman yang tegas
terhadap pelaku kejahatan seksual sebagai bentuk penjeraan atau bentuk tindakan biar pelaku itu jerah dan perlindungan terhadap korban. Beberapa bentuk sanksi tersebut antara lain hudud atau hukuman tetap. Untuk zina yang terbukti, pelaku yang belum menikah dicambuk 100 kali, jika telah menikah dirajam sampai mati dengan ketentuan sangat ketat dan harus ada 4 saksi mata. Lalu yang kedua ada ta'zir, hukuman administratif atau hukuman sosial untuk pelecehan atau eksploitasi yang tidak sampai pada zina. Hukuman dapat berupa penjara, pengasingan, denda, atau cambuk ringan sesuai kebijakan hakim dan negara. Lalu berikutnya ada kisos dan diat. Bila kekerasan seksual menimbulkan luka atau kematian, Islam tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum adil dan tidak menyudutkan korban. Menyalahkan korban adalah bentuk kezaliman yang ditentang keras dalam Islam. Lalu yang keempat, materi berikutnya adalah tindakan preventif, pencegahan dalam Islam. Islam memiliki pendekatan komprehensif dalam mencegah kekerasan seksual. Beberapa prinsip pencegahan yang diajarkan Islam antara lain menjaga pandangan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Itu ada di Quran Surat An-Nur ayat 30. Lalu yang ketiga adalah menjaga aurat dan berpakaian sopan. Baik laki-laki maupun perempuan wajib menjaga auratnya untuk mencegah syahwat yang tak terkendali. Lalu yang keempat, ada interaksi yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Tidak berlebihan dalam bercanda atau berduaan. Khalwat, menjaga batasan sosial. Lalu yang berikutnya ada pendidikan akhlak dan seksualitas sejak dini agar anak-anak memahami tumbuhnya, hak-haknya, dan batasannya. Lalu berikutnya ada peningkatan kesadaran masyarakat melalui khotbah, pengajian, dan pendidikan keluarga bahwa kekerasan seksual bukan sekedar dosa, tapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekerasan seksual ini adalah kejahatan fisik, moral, dan spiritual. Islam memandangnya sebagai pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah, melindungi korban, dan menegakkan hukum bagi para pelaku tanpa pandang bulu. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Revianto Lutfi Auzai dengan NPM 2021215393. Izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.